Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari kemarin telah kita bahas tentang hadis Nabi Muhammad SAW, hadis Jibril, yang dikenal dengan hadis Jibril. Dengan secara singkatnya, seorang laki-laki yang tampan, rambutnya hitam, pekat, bajunya sangat putih bersih, datang menjumpai Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya dan Sayyidina Umar. Kemudian lelaki tampan ini bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila." Kemudian lelaki yang tampan itu bertanya ulang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Maka Nabi kita Muhammad SAW menjawab, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala." Maka lelaki tampan ini bertanya ketiga kalinya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan aku, ceritakan aku, apa itu ihsan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang artinya, Nabi Muhammad SAW mengatakan al-ihsan adalah engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa seperti itu, maka yakinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kamu ketika kamu beribadah. Maka dengan cara ihsan inilah kekhusyuan, ketenangan, ketentraman, kenikmatan di dalam ibadah akan kita capai, akan kita gapai dengan mudah, dengan syarat yaitu memiliki sifat al-ihsan. Adapun pertanyaan laki-laki yang tampan itu yang keempat adalah, "Ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan aku kapan hari kiamat itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Mal mas'ulu a'lama minasail." Orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya. Pada momen ini, pada waktu Nabi Muhammad ditanya tentang hari kiamat kapan, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, orang yang bertanya lebih paham daripada orang yang ditanya. Ini menandakan Nabi Muhammad SAW tidak tahu tentang hari kiamat kapan terjadi. Rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, lelaki tampan itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Akhbirni an amaratiha." Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang tanda-tanda kiamat itu. Apa tanda-tanda kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang tanda-tanda al-kiamat.
Maka Nabi Muhammad SAW memberikan dua jawaban. Jawaban pertama adalah tanda kiamat. Pertama, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Bagaimana maksudnya? Seorang tuan mempunyai budak. Maka jelas budak ini apabila disetubuhi maka halal bagi tuannya. Nah, kalau tuannya menyetubuhi si budak ini, maka budak ini mempunyai anak. Dan anak ini statusnya tidak menjadi budak. Dia statusnya menjadi anak tuan. Ini yang dimaksud tanda-tanda kiamat. Seorang budak melahirkan tuan. Ini anak dari tuannya. Ini salah satu tanda kiamat. Ini yang disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dan tanda-tanda yang kiamat yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, sudah tertera di dalam hadis Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, tanda yang kedua kiamat adalah jika kalian melihat seseorang gayanya miskin, cara-cara hidupnya kelihatan orang miskin, kemudian bajunya compang-camping, kotor, dia nggak pakai sandal. Akan tetapi dibalik gayanya dia yang miskin, tetapi dia mempunyai kekayaan yang begitu melimpah di rumahnya. Bahkan dia, kata Nabi Muhammad SAW, membangun itu gedung-gedung yang sangat tinggi, ya, rumah-rumah yang mewah, yang megah. Bahkan hal ini sudah terjadi di negara Timur Tengah, dan kami pun menyaksikan setiap siang atau sore. Kami menyaksikan mereka mengembala kambing, pakaiannya lusut, nggak memakai sandal, rambutnya kotor penuh dengan debu. Akan tetapi tatkala kami berjalan pada sore hari, kami melihat rumah si pengembala kambing itu ternyata luar biasa. Rumahnya megah, dilengkapi dengan AC, bahkan mempunyai sumber-sumur sendiri, bahkan memiliki perkebunan-perkebunan, bahkan mereka memiliki mobil yang mewah. Bukan mobil seperti pickup itu, bukan, tetapi mereka memiliki mobil seperti Camry itu, kurang lebih. Ini pengembala kambing, tapi fasilitasnya melebihi fasilitas kita sebagai orang yang kelihatannya kaya. Dan ini terjadi di Timur Tengah. Ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW, sudah terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri, kita istiqdad untuk memperbanyak amal, istighfar, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadi hari kiamat, sebelum bumi ini dihancurkan, dengan memperbanyak minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ridhoilah kami dan masukkanlah kami di dalam surgamu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari murkamu dan jauhkanlah kami dari nerakamu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua sebagai umat muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari siksa pedihnya api neraka, yang bagaimana siksa api neraka itu sangat pedih, sangat kejam. Bahkan dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan bagi orang-orang kafir itu kelak nanti di neraka aghlal, yaitu belenggu, wasalasil, rantai,
dibelenggu dan dirantai nanti ketika di akhirat. Dan disediakan bagi orang-orang yang kafir sa'ira, neraka api yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan oleh ahli tafsir di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, satu tetes api yang ada di neraka itu dijatuhkan di gunung, maka gunung itu akan pecah. Kenapa? Tidak kuat menahan panasnya api yang ada di dalam neraka itu. Bagaimana kita bisa kuat? Dengan api dunia saja kita sudah terlalu panas untuk kita, apalagi api akhirat. Dikatakan panasnya 70 kali lipat, sebagaimana yang di dalam hadis yang telah disebutkan para ulama-ulama dan diceritakan para ulama. Bukan cuma itu, bahkan makanan dan minuman bagi orang-orang yang kafir yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an disebutkan wala ta'amun illa min gislin. Tidak ada makanan bagi orang-orang yang kafir kecuali nanah dan darah yang sangat panas. Itu makanan mereka, minuman mereka. La ya'kuluhu ilal khati'un. Tidak akan meminum darah dan nanah ini kecuali orang-orang yang mempunyai dosa. Semoga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita, dosa keturunan kita, dosa nenek kakek kita, dan dosa-dosa teman-teman kita, dan dosa seluruh kampung yang Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Mungkin dengan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan umumnya bermanfaat bagi antum-antum semuanya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.